Halo everyone, welcome back to Serendipity Tarot. Pick a card reading kali ini temanya adalah siapa yang akan datang ke dalam kehidupan kamu dalam waktu dekat ini. Who's coming into your life in the near future? Oke, siapa yang akan datang ke dalam kehidupan kamu dalam waktu dekat ini? Di sini sudah ada 3 pile. The pile 1, pile 2, dan pile 3. Kali ini aku mau live shuffle. So, aku harap teman-teman bisa pay attention to the card carefully and ask yourself the question. Perhatikan baik-baik kartunya dan tanyakan ke dalam hati kamu, ke diri kamu, siapa yang akan datang dalam kehidupan kamu. Oke, ini general reading. Energinya energi kolektif, jadi tidak akan resonate dengan semua orang, ataupun dalam setiap filenya itu nggak akan 100% resonate dengan masing-masing dari kalian, oke? Jadi aku harap kalian bisa lebih bijaksana lagi dalam mengambil informasi yang aku kasih di sini, apapun itu, ambil positifnya aja, oke? Karena ini adalah fun reading. Semua keputusan kembali lagi sama kalian. So dear, kalau kamu sudah pilih satu dari ketiga pile ini, kita akan mulai dari pile nomor 1. Kalau kamu butuh waktu lebih lama untuk memilih, kamu bisa pause videonya, oke? So, let's go to pile number 1. Halo pile 1, let's see siapa yang akan datang ke dalam kehidupan kamu dalam waktu dekat ini ya. Kamu di sini sudah punya answer the call. What is your soul calling you to do? Jadi siapapun dia yang datang dalam kehidupan kamu, maka dia adalah orang yang memang kamu harapkan. Dia adalah orang yang selama ini mungkin sedang kamu tunggu-tunggu. Let's see. Please give me more information about people who's coming. I'm going to come to people who choose pile number 1. Siapa yang akan datang ke dalam kehidupan? Teman-teman yang pilih pile number 1. Please give me information about this person. Seperti biasa, aku akan coba ambil sedetail mungkin ya. Apapun itu, aku harap teman-teman bisa bijaksana ngambil informasi yang aku kasih di sini. Ini nggak akan resonate dengan semua orang. Selalu aku ingatkan karena ini adalah general reading, oke? Ada passion, ada strength. Ada yang LDR, belum apa-apa, ini energinya udah energi foreigner. Ada Ten of Earth, aku bisa ngerasain kayaknya ini bakalan menyenangkan banget. Ada yang lagi kasmaran. Ada yang baru aja kenal dengan seseorang lewat medsos, dan orang ini mungkin sih secara fisik kamu, ini bukan tipe kamu ya. Kalau secara looking, oke? Kalau dibilang apa ya, ya kamu atau setiap orang itu kan punya standar sendiri nih. Kalau menurut kamu atau menurut seseorang itu yang namanya cakep tuh kayak gini, yang namanya cantik tuh kayak gini. Nah, kalau dari sisi itu mungkin orang ini menurut kamu tuh dia nggak secakep atau nggak sekeren orang yang udah pernah ada atau pernah kamu kenal gitu ya, tapi dia ada sesuatu hal di dirinya dia, bisa jadi profesinya dia yang memang ini bikin kamu suka. Oke. Ada 7 of Air. Ada Page of Earth. Usianya sih nggak beda jauh ya. Bisa jadi lebih muda dari kamu, tapi nggak berbeda jauh. Mungkin sekitar 30-an lah. Atau dia ini beda usianya tuh sekitar 1, 2, 3 tahun sama kamu. Jadi nggak bener-bener beda jauh. Dan kayaknya yang feminin lebih dewasa dari yang maskulin. Ada Two of Water. Ada yang jaim, ada yang awalnya malu-malu gitu. Oke. Ada Queen of Fire. Ya, ini energi seseorang yang berusaha untuk tidak menunjukkan emosinya. Ada The Hermit. Oke, ada yang mungkin bikin sesuatu hal yang bikin dia itu
agak sedikit tertutup sama kamu, atau kayak menutup diri, atau kamu dan dia itu sama-sama hati-hati. Aku lihatnya di sini yang baik yang maskulin atau feminin itu sama-sama hati-hati, dua-duanya hati-hati banget dalam hubungan ini. Kalau menunjukkan ketertarikan atau ada flirting satu sama yang lain itu iya ada, benar ya. Tapi aku ngelihatnya kalian itu tarik ulur. Soalnya untuk yang feminin ini kamu nggak yakin kalau dia emang punya perasaan sama kamu. Kamu takut kalau kamu udah ngerespon dia, taunya dia itu malah tiba-tiba bilang, loh kita kan belum jadian, atau kan kita belum punya komitmen. Nah, kamu mungkin takut kayak gitu, karena dianya sendiri, si maskulinnya ini tuh ngasih indikasi ke kamu, kalau dia itu adalah orang yang jelas gitu, kalau dalam berhubungan. Kalau dia bilang bahwa kamu ini adalah pasangannya, nah itu baru kamu bakalan yakin untuk mengungkapkan atau ngasih lihat gimana perasaan kamu ke orang ini. Kalau kamu belum kenal dengan orang ini, aku lihat kamu bakalan segera kenal sama dia. Hitungannya itu bisa hitungan 10 hari atau 3 seminggu, 2-3 minggu inilah. Nggak lama. Ada the tower. Oke, ada call. Kayaknya kalian ini belum sampai ke tahap yang bener-bener serius ya. Kalau untuk serius sih belum, baru saling kenal. Kalaupun kamu belum kenal sama dia, nah kalau kamu belum kenal orang ini, kamu belum tahu siapa dia, atau dia belum datang ke dalam kehidupan kamu, jadi dia ini ketika dia datang ke dalam kehidupan kamu, kamu akan merasa suka dengan dia. Bukan karena lookingnya dia, bukan karena fisiknya dia. Kalau fisik dari penampilan atau dari postur mungkin kamu suka, tapi membuat yang dari kayak bilang cakep atau enggaknya itu balik lagi kan ke kamu. Nah, kalau dibandingin dengan orang-orang yang udah pernah kamu kenal sebelumnya, atau kalau ini adalah orang asing yang udah pernah kamu kenal sebelumnya, dia mungkin nggak good looking nggak se-good looking orang yang udah pernah kamu kenal. Cuman ada sesuatu hal atau bakatnya dia atau kreativitasnya dia yang kamu suka dan bikin kamu interest. Kemudian di sini ada karakternya dia yang mungkin dia ngenilai kamu itu, kok ternyata kamu orangnya kayak gini ya. Nah, dia agak mundur awalnya ya dengan energi The Hermit ini bisa vice versa, bisa kamu atau dia. Cuman aku lihat ini yang maskulin ini kayak akan menarik diri itu, karena dia nggak ngelihat kamu, mungkin kamu ini emosional atau mungkin kamu terlalu terburu-buru ngambil keputusan sehingga bikin dia itu mundur di energi The Tower ini. Nah, kemudian kalian tuh kan berbaikan lagi dan hubungannya tuh kan fine kembali, tapi dari kamunya jadi ada boundaries, atau dari kamunya itu jadi ada ya menarik diri juga, kamunya sendiri pun jadi narik diri karena dari apa yang gimana responnya dia ketika dia salah paham sama kamu atau dia ngejudge kamu. Nah, kamu jadi tahu, oh ternyata dia ini adalah orang yang berpikiran seperti itu, atau kalau misalkan dia ini harus jelas gitu, kalau hubungan pasangan, kalau enggak ya enggak gitu. Nah, setelah kamu bukan break up sih, kayak ada bukan masa tenggang juga, enggak sih, agak renggang hubungannya itu, jadi berubahnya itu adalah dari diri kamunya, bukan berubah hubungannya, tapi dari masing-masing kalian itu jadi berubah. Ketika dia maju, kamu yang jadi agak mundur setelah ada problem itu. Nah, kamu jadi punya sikap sendiri yang kok dia jadi kayak gitu ya gitu. Oh, ternyata dia kayak gitu. Nah, kamu tuh jadi bingung sendiri. Kalau misalkan kamu maju, kamu yang berterus terang. Kalau misalkan dia misalkan flirting nih ke kamu karena habis kemarin itu ada salah paham. Nah, kamu
jadi menarik diri itu mau maju atau mau mengekspresikan perasaan kamu juga kamu takut kalau nanti misalkan tiba-tiba udah kamu ekspresikan perasaan kamu ke dia, kan kamu jadi ada ekspektasi atau jadi ada tuntutan kan ke dia. Tapi dianya sendiri kan belum ngasih kepastian atau belum ngasih komitmen sama kamu. Jadinya kamu gak mau kalau nanti udah kamu respon dia, udah kamu nunjukin perasaan kamu ke dia, tahu-tahu dia iya cuma mainin kamu, atau dia nanti tiba-tiba bilang kita kan gak ada apa-apa atau mungkin dia pernah ngomong kayak gitu sama kamu, makanya kamu jadi ragu di sini. Oke, ada Ace of Air di sini. Tapi kalau untuk hubungannya sendiri ini maju ke arah yang semakin dekat, iya. Hanya di dalam hatinya masing-masing, terutama dalam hati kamu itu sudah berbeda, ada transformasi. Di hatinya dia ada perubahan, iya, karena dia jadi lebih terbuka, dia jadi lebih berani mengekspresikan perasaannya dia ke kamu. Hanya kamunya yang jadi mundur, gitu. Ada Six of Air. Di sini ada kemungkinan dia bakalan pengen ketemu sama kamu atau ngajakin kamu ketemu sehabis pandemik ini. Ada The Chariot. Tapi ada hal yang bikin kamu ragu, ada hal yang bikin kamu hati-hati di sini. Mungkin dari omongannya dia atau cara ngomongnya dia, kamu takut kalau misalkan dia macam-macam sama kamu ya. Atau mainin kamu atau nggak serius sama kamu. Ada ketakutan sih dari kamunya yang aku lihat. Oke, let's see more about this person. Kalau ini yang maskulin, kamu yang nonton ini yang feminin, atau kamu yang perempuan yang nonton ini, aku lihat sih maskulin kamu ini dia posturnya nggak kurus ya, medium ke tinggi. Oke, skin tone-nya di sini lebih ke energi medium ke dark. Terus dia juga orangnya kayaknya banyak ketawa atau humoris. Ada love. Ada Ten of Fire. Dia passionate, dia pekerja keras, atau pekerjaannya itu kamu suka. Kamu suka dengan kerjanya dia atau bidangnya dia, kamu tertarik dengan bidangnya dia. Bisa jadi dia ini seorang analis, seorang programmer, atau orang yang kerja dengan komputer, atau ya intinya dia kerja dengan sesuatu yang berhubungan dengan menciptakan sesuatu atau mengembangkan sesuatu yang menurut kamu itu kayak magical yang menurut kamu itu keren gitu. Ada Nine of Air, ada Five of Fire. Oke, kalau untuk yang feminin ini kayaknya pekerjaannya juga memang di bidang kreatif. Ada The World. Oke, dua-duanya punya sama-sama berkarir ya. Baik itu yang feminin ataupun yang maskulin. Let's see more about this person. Apakah dia punya niat yang serius sama kamu? Bagaimana karakternya dia? Kemudian apa yang dia mau dari kamu? Oke, kamu punya Four of Water. Ya, betul. Ini seseorang yang mengambil langkah hati-hati dan aku rasa kamu mengambil langkah yang tepat. Aku rasa kamu mengambil langkah yang benar di sini ya. Aku mau ambil dari Oracle card tentang orang ini. Luck is on your side. Jadi hubungan ini gimana ke depannya itu tergantung ada di kamu. Kalau kamu mau lanjut hubungan ini, ya berarti kamu harus ngikutin apa yang dia mau atau polanya dia, gitu, keinginannya dia. Kalau kamu mau nge-cut hubungan ini, kayaknya kalau kamu nggak nurutin dia sekalipun dia bakalan mundur. Karena satu, orang ini gengsinya gede. Aku lihat itu. Dia juga orang yang cenderung sensitif. Oke, ada emotional running high. Ya, kayaknya hubungan kalian ini memang lagi hot. Lagi baik-baik ya. Kalau kamu lagi kasmaran, ya lagi kasmaran sama orang ini. Kalau dari kamunya sendiri sih, aku nggak ngelihat yang wow gitu. Cuman dari dianya itu udah mulai kelihatan kalau dia memang passionate. Kalau memang dia itu ada ini sama kamu. Aku mau ambil dari deck Kitty Cat aku. Dia adalah orang yang seperti apa?
Just give me information about this person's character. Oh, okay. Ada ada Five of Cups, ada Judgment, kemudian ada Ten of Cups, ada Eight of Pentacle. Dia orangnya, kamu kalau sama dia tuh gini, jadi dia bakal ngedeketin kamu atau enggak, maju ke kamu atau enggak, itu tergantung kamu ya. Kalau kamu sikapnya ke dia, kalau kamu maju nunjukin perasaan kamu ke dia, dia bakalan maju ke kamu lebih daripada yang kamu kasih. Artinya kalau misalkan kamu ngebuka atau kasih lampu hijau lah ke dia, ya buka jalan ke dia, kasih dia jalan, dia bakalan maju. Kalau kamu nunjukin indikasi yang kayak setengah-setengah, itu dia akan langsung mundur. Dan dia kalau mundur udah langsung ngekat gitu aja. Karena yang aku lihat niatnya sendiri untuk kamu, ya dia baru pengen kenal sama kamu. Terus kamu harus hati-hati dengan orang ini, bukan karena niat yang jahat atau dia orang yang bakalan berbuat nggak baik sama kamu, nggak. Tapi aku ngelihatnya dia adalah orang yang gampang menyimpulkan. Jadi dia bisa aja salah paham sama kamu, dan dia bakalan menyimpulkan tuh sesuai dengan maunya sendiri. Kalau dia menurut dia kayak gitu, ya kayak gitu. Udah nggak bisa dia apa-apain lagi. Di sini ada Three of Swords. Di energi Three of Swords ini aku ngelihatnya ya memang kalau misalkan dia itu flirtatious ya orangnya ya. Jadi kalau misalkan dia kamu istilahnya kamu nggak sesuai ekspektasinya dia, maka dia bakalan langsung off, dia bakal langsung pergi gitu. Atau sedikit aja dari kamu yang bikin dia salah paham, udah dia langsung, ya oke deh, mungkin hubungan ini gak akan berjalan dengan baik ya, dia langsung bakalan kayak gitu. Dan tipe kucing yang grumpy, yang sensitif. Yes, the Emperor. Grumpy. Oke, zodiaknya dia. Kita lihat zodiaknya. Bisa jadi ini zodiak kamu, bisa jadi juga zodiaknya dia. Kapan kamu ketemu dengan orang ini bisa hitungan 10 hari lah. Sampai 10 hari, seminggu sampai 2 minggu, kurang dari itu. Zodiaknya ada Pisces, ini bisa jadi zodiak kamu atau juga zodiak dia atau zodiak yang mempengaruhi hubungan kalian. Oke? Ada Aquarius, ada Capricorn, kemudian ada Cancer, ada Sagittarius, Virgo, satu lagi Taurus. Apakah ini orang baru atau mantan? Aku ngerasain ini adalah orang baru ya, dan baru kamu kenal. Ini adalah pesan untuk kamu, love yourself first. Jadi apapun yang akan kamu putuskan, apapun yang akan kamu ambil tentang orang ini, apakah kamu mau maju dengan dia atau enggak, apakah kamu mau ngikutin apa maunya dia atau enggak, balik lagi, hal yang mendasar yang harus kamu lakukan adalah love yourself first. Kamu harus bisa mencintai diri kamu sendiri. Jadi jangan kamu takut kalau misalkan kamu nggak nurutin dia, terus dia akan menjauh dari kamu, nanti kamu sedih, nanti kamu akan gini, nanti kamu kehilangan dia. Kamu gak usah takut. Yang paling penting adalah cintai diri kamu sendiri. Oke, jadi ambillah keputusan yang bukan untuk dia, bukan untuk orang lain, tapi ambil keputusan yang terbaik untuk kebaikan diri kamu sendiri. Oke, dear, so I hope this resonate with you. Kalau ini gak resonate sama kamu, berarti ini bukan untuk kamu. Kamu bisa pilih pile yang lain. Oke, so have a good day. See you in the next reading. Hello pile 2, let's see siapa yang akan datang ke dalam kehidupan kamu berikutnya, atau siapa pasangan kamu berikutnya. Oke, aku ingetin, ini general reading, gak akan selalu resonate dengan semua orang. Apa yang aku bilang di sini mungkin gak akan 100% sama dengan apa yang lagi kamu alamin. Jadi kalau ini gak resonate sama kamu, kamu bisa pilih pile yang lain. Oke, aku live shuffle kali ini. Teman-teman bisa pilih pile yang lain atau bisa juga pilih reading yang lain. So,
Let's see siapa pasangan kamu berikutnya. Seperti biasa, aku mau ambil informasi sebanyak mungkin tentang orang ini. Ada Justice. Ada Page of Fire. Ada King of Earth. Dia sepertinya orang yang ada di sini ada yang pasangannya itu udah pernah berkeluarga. Kamu punya Sisterhood of the Rose, Beauty, Devotion, Priestess, Mystic, Teacher. Bisa jadi dia seorang guru, bisa jadi dia adalah orang yang bukan menggurui sih, tapi lebih banyak memotivasi kamu, ngasih tahu kamu harus bagaimana, harus berbuat apa, atau ngasih kamu pelajaran-pelajaran. Atau kalau kamu ngomong sama dia tuh kayaknya bahasanya itu kayak motivator, atau kayak seorang guru, atau kayak orang yang punya banyak banget pengalaman hidup. Dia itu suka ngasih kamu, ini kamu harus begini, kamu harus seperti ini, atau menurut aku hidup itu kayak gini. Jadi dia tuh kayak seorang filsuf kalau dia bicara, ya. Jadi kalau ngomong tuh banyak keluar kata-kata bijak nih. Oke, ada The Tower. Iya, dia adalah sebenarnya orang yang bisa kalau kamu yang feminin, ya, dia adalah orang yang bisa bikin kamu curhat ke dia, atau dia gampang diajak bicara. Ada Ace of Fire. Oke, tapi be careful, karena kemungkinan dia itu nggak seperti apa yang kamu bayangkan, atau ada hal-hal tertentu yang bukan seperti kamu bayang sih, yang nggak sesuai dengan omongannya dia. Kalau dia bilang kamu harus jadi orang yang kayak gini, nah dianya sendiri tuh belum tentu gitu. Ada High Priestess. Jadi kamu jangan terbuai sama kata-kata bijaknya dia. Ada The Hierophant. Karena aku ngelihat buat teman-teman yang pilih pile nomor 2, yang kalian butuhin itu adalah orang yang memang bisa. Emang orang yang seperti itu, saat ini kamu memang butuh orang yang kayak gitu, orang yang bisa ngebimbing kamu. Ini perasaan kamu ya, kayak orang yang bisa mengarahkan kamu. Dan kebanyakan sih aku lihat ini feminin yang seperti ini, tapi yang maskulin juga ada. Please give me information. Siapakah orang ini? Who's this person coming to? Ya, siapa? Your next love. 4 people. Choose file number 2. Next coming love. Kapan dia datang? Siapa dia? Asalnya. Sedetail mungkin. Please give me more information about this person. Career and everything. Queen of Earth. Passion. Dia adalah orang yang Chariot. Pintar ngomong ya. Ten of Earth. Sekalipun ini maskulin, dia pintar ngomong. Ten of Water. Jadi kalau sekalipun ini maskulin, energinya tuh kayak energi feminin. Ada Seven of Fire. Kemudian The Hangman. Kapan dia datang? Cepat. Kayak file nomor 1. Cepat juga datangnya. Kayaknya ini bulan Agustus, September, sampai akhir tahun ini bakalan banyak yang dapat pasangan baru. Tapi ada juga yang bakalan patah hati juga. Tapi nggak bener-bener sampai patah hati, sampai bener-bener parah gitu sama orang yang baru dalam hidup mereka, enggak. Karena aku ngelihatnya untuk beberapa orang ini tuh udah jadi hal yang bukan aneh sih, ini tuh udah kamu emang ngambil keputusan untuk nggak melanjut hubungan dengan orang tersebut. Jadi banyak kan kamu yang memutuskan untuk nggak melanjutkan. Ada Ace of Air. Ada The Moon. Oke, ya orang ini banyak rahasia, dia banyak secret, dia banyak, jadi apa yang dia omongin ke kamu bukan berarti dia bohong, cuman prinsip hidup yang dia omongin ke kamu
yang bikin kamu ngerasa termotivasi sama orang ini, dia sendiri belum 100% mengaplikasikan itu seperti apa yang dia ucapkan ke kamu gitu. Pekerjaannya seperti apa? Kalau untuk laki-laki ini mungkin di bidang marketing, insurance, ada yang asuransi di sini, ada yang memang dia di bagian sales atau penjualan, dan kemudian ada yang teacher juga. Untuk yang feminin mungkin ada yang masih belajar, ada the moon lagi di sini ya, dia banyak rahasia. Ada 8 absurd, dia banyak rahasia. Dia itu kalau misalkan bertindak gitu suka kayak tiba-tiba kalau lagi manis-manis banget gitu. Oke, ada page pentacle. Kalau posturnya medium. Kemudian ada Ten of Cups. Oke. Ada yang pernah berkeluarga, ada juga yang masih single, ada Four of Pentacle. Itu bisa juga ini kamu yang udah pernah berkeluarga, atau kalian berdua udah sama-sama punya keluarga atau udah pernah berkeluarga sebelumnya. Ada yang divorce, ada yang widowed. Kemudian juga di sini ada nine episode. Bagaimana karakternya dia? Basically sebetulnya orang ini tuh pintar dan dia tuh baik, punya niat yang baik. Cuman ya mungkin dia ada agak sedikit pintar ngomong aja. Jadi kamu jangan terlalu percaya juga 100% sama orang ini. Kalau kemungkinan untuk dia nemuin kamu, kalau ini yang kamu udah nonton ini kamu yang feminin, maskulin kamu ini, kemungkinannya dia buat ketemu sama kamu itu kecil. Tuh. Kalau kamu kenal dia di medsos ya. See more about this person? Please give me more information about this person. Kalau kamu yang feminin, untuk dia datang ke kamu, justru itu kemungkinannya akan ada. Oke, itu kalau dia yang feminin, kamu yang maskulin, ada Top of Cups ya, kemungkinan buat kamu nemuin orang ini tuh ada, karena orang ini tuh bakalan cheerful banget. Dia bakalan orangnya sensitif, humoris, terus kemudian dia juga pintar ngambil hati kamu ya, di energinya Ten of Water ini. See more. Ada Conclusion or Within Reach. Kemudian ada You and Your Love and Yourself. Ya, kamu jangan terlalu negative thinking sih sama orang ini. Sekalipun dia pinter ngomong juga, niatnya juga baik. Dia juga bukan tipe orang yang selalu seperti itu, main-main atau bercandaan. Enggak. Dia juga bisa serius kok orangnya. Ada Forgiving and Learning. Mungkin kalau masalah kamu curhat ke dia, lebih baik kamu apa-apa tuh kamu simpan dulu sendiri deh. Jangan terlalu terbuka dengan orang ini. Oke. Ada Your Love Life Benefits as you forgive your parents. Ya, ini lebih ke kamu yang harus simpen problem kamu untuk diri kamu sendiri. Bukan berarti kamu nggak boleh curhat ke dia, tapi mungkin ada waktunya kalau kamu udah kenal sama orang ini. Kalau misalkan dia belum datang ke dalam kehidupan kamu, dia akan datang dalam kehidupan kamu. Kalau misalkan kamu udah kenal dengan orang ini, ya mungkin sarannya bukan aku nyuruh kamu untuk back off dari dia, enggak, tapi lebih kenali dulu dia seperti apa karakternya. Karena sekalipun di depan kamu dia suka ketawa atau cheerful atau humoris, dia itu sebetulnya adalah orang yang memperhatikan kamu. Jadi itu memang caranya dia atau triknya dia untuk tahu kamu sebenarnya seperti apa. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini banyak curhat ke dia, ya mungkin jangan dulu terlalu terbuka. Oke? Sekali lagi, semua keputusan itu balik lagi ke kamu. Let's see the zodiac. Ada Libra, ada Taurus, ada Capricorn, ada Sagittarius, Gemini. Aku mau ambil 2 lagi.
Capricorn dan Scorpio. Oke, so I hope this resonate for you. Kalau ini nggak resonate sama kamu, kamu bisa pilih pile yang lain, ambil positifnya aja. Thank you for watching, and don't forget to subscribe, like, share, and comment. See you in the next reading. Bye-bye. Hello pile 3, let's see siapa yang akan datang ke dalam kehidupan kamu secara romantis atau siapa pasangan kamu berikutnya. Kapan dia datang? Ini bisa jadi bulan depan, bisa jadi bulan depannya lagi, atau mungkin next year. But let's see, kita cari tahu. Aku mau ingetin, ini general reading, jadi nggak akan resonate dengan semuanya, oke? Kalau ini nggak resonate sama kamu, atau kamu nggak suka dengan reading yang ini, kamu bisa pilih pile yang lain. Di sini kamu punya boundaries. Where do you need to establish better boundaries? Okay, let's see, you have 10 of Earth. And then you have the Chariot. Ada Ace of Air. Okay, energi Leo. Di sini aku lihat kalau orang yang bakalan datang ke dalam kehidupan kamu, dia adalah tipe pemikir ya. Dia adalah orang yang sebelum ngambil tindakan, dia bakal banyak banget perhitungan. Ada the Hermit. Okay, let's see more about this person. Kayaknya orang ini tuh dia berasal dari keluarga besar, di mana orang-orang di sekitarnya dia itu banyak mempengaruhi keputusan-keputusannya dia. Dia bisa jadi punya bisnis keluarga atau dia ngurusin bisnis keluarga. Ada King of Fire. Ya, orang ini bisa jadi dia lebih dewasa dari kamu, bisa jadi dia lebih tua dari kamu. Ada di energi The Hermit ini aku ngelihatnya bahwa dia itu bukan tipe orang yang banyak bergaul. Jadi dia adalah tipe introvert, dia adalah tipe serius. Dia karena mungkin dia punya tanggung jawab besar di keluarganya, dia punya beban yang harus dia tanggung. Jadi dia sedikit waktunya dia untuk main-main atau untuk kumpul-kumpul bareng teman-temannya dia, atau untuk having fun. Dia kayaknya udah nggak di usia yang seperti itu lagi. Ini menurut pandangannya dia ya. Kayaknya dia udah nggak di usianya lagi untuk bisa hangout sama teman-temannya dia gitu. Walaupun bukan berarti di sini artinya dia udah tua banget, enggak. Cuman dia pikir dia udah bukan waktunya lagi untuk seperti itu. Ada Seven of Earth. Mungkin ini yang kamu kurang suka dari dia. Mungkin maunya kamu bisa punya banyak waktu sama orang ini, tapi kayaknya dia itu pekerja keras banget sampai dia tuh nggak punya waktu. Ada Nine of Fire. Ya, ada perbedaan usia yang aku lihat. Kalau dia orang mana, ini ada yang satu tempat, ada yang beda tempat. Tapi aku nggak ngelihat dia sampai beda negara sih, nggak. Tapi ini masih satu tempat sama kamu gitu. Ada call. Oke. Ya, dia bakalan pengen ketemu sama kamu, dia bakalan pengen jalan sama kamu, dia bakal datang ke kamu. Ada Four of Fire. Ada Seven of Air. Kalau yang feminin, kalau kamu yang nonton ini yang maskulin, nah feminin kamu ini kayaknya dia suka nyanyi deh. Atau mungkin dia adalah tipe orang yang suka nyanyi di medsos, atau dia punya channel sendiri, atau kayaknya dia punya kayak nyanyi di salah satu ini aplikasi buat nyanyi gitu. Ya. Ada Messenger of Earth. Oke, jadi dia kalau dia yang sekalipun dia ini feminin,
maksudnya dia yang perempuan, dia tuh punya double job atau dia punya kerjaan lain juga atau dia punya hobi juga yang hobinya ini juga menghasilkan. Kalaupun dia yang maskulin, nah aku lihat juga dia punya bisnisnya itu nggak cuma satu. Jadi dia orangnya juga punya kerjaan yang lain, dia juga handle yang lain, jadi nggak cuma di satu bidang. Jadi kalau dia ada bisnis, kalau dia punya bisnis sendiri, maka dia ada beberapa produk yang dia pasarkan gitu. Ada Tree of Water, ya dia tipe orang yang dipercaya ya. Dia bisa dipercaya atau kebanyakan dari teman-teman kerjanya dia itu selalu apa-apa tuh minta bantuan tuh ke dia, atau misalnya dia ini adalah orang yang dipercaya sama baik itu sama atasannya. Jadi dia itu melakukan pekerjaan itu kadang nggak cuman kerjaannya dia sendiri, tapi temennya dia juga banyak yang minta tolong ke dia. Dan di keluarganya pun sama seperti itu. Ada Eight of Water, ada Patience, dia orangnya cukup sabar, mungkin karena memang dia udah dewasa juga, pola pikirnya dia udah dewasa, dan aku rasa dia bukan dia bisa jadi dari keluarga yang memang keluarganya itu udah pebisnis. Karena aku bilang kan dia ada yang juga ngurusin usaha atau bisnis keluarganya. Nah aku lihat di sini dia tuh juga udah ngelakuin hal itu tuh udah lama banget. Jadi udah dari dulu atau sebelum dia dari zamannya dia sekolah atau apa tuh dia udah mulai diajarkan untuk menekuni apa yang dia tekuni sekarang. Okay, let's see. Ada Page of Fire. Ini tuh sabar banget ya orangnya. Ada Temptation. Tapi kadang-kadang dia juga bisa jadi orang yang romantis. Okay, let's see more. Aku mau ambil dari decknya Kitty Cat. Dari deck kucing aku. Please give me information about these people. Which is pile number 3. Seperti apa pasangan mereka berikutnya. Ya, the seven points. Iya, tapi orang yang serius. Orang yang serius banget ya. Ada Knight of Cups. Lihat matanya. Dia kalau marah tuh bisa bikin takut. Jadi kalau dia marah dia nggak ngomong, diamnya dia itu bikin kamu takut. Ada King of Cups. Matanya, there's something with his eyes atau her eyes, matanya tajam gitu. Jadi kayak bikin takut tuh dari matanya aja tuh udah melotot aja tuh udah serem. Ada King of Wands. Okay. Dia cukup tegas ya sebetulnya. Cuman ya memang dia orangnya baik. Cuman dia kalau udah marah, kamu be careful sama marahnya dia. Ada Judgment. There's something with this person eyes. Ada sesuatu di matanya orang ini. Mungkin dia adalah orang yang punya power, atau dia adalah orang yang punya kedudukan atau posisi tertentu atau punya jabatan. Ada The Sun. Oke, ada Ace of Pentacle, dia orang curigaan. Temperance ya, penyabar. Dia orangnya curigaan. Di energi Ace of Pentacles ini aku ngelihat dia orangnya gak gampang percaya sama orang lain. Jadi kalau dia, mungkin ini dari pengalamannya dia, atau mungkin ini dari memang gimana ya, emang dia udah pernah ngalamin, atau memang ini ada resiko kerjanya dia kalau dia nggak bisa percaya gitu aja sama orang, sehingga kebawa-bawa sama kehubungannya antara dia sama kamu gitu. Oke, kapan dia datang ke dalam kehidupan kamu? Untuk kebanyakan orang ini kayaknya udah ya. Tapi kalau misalkan orang ini belum datang, dia datangnya akan agak lama. Beda dengan pile yang nomor 1 dan pile nomor 2.
dia akan agak lama datang ke kamu. Ada Nine of Cups, ada Eight of Swords. Di sini kalau aku sih ngelihatnya mungkin sekitar 98, bisa 98 minggu, bisa enggak dalam hitungan waktu dekat. Ini aku lihatnya masih agak lebih lama daripada yang pile 1 dan pile 2. Bisa ya, ada 8 lagi di sini. Head of Swords, Head of Wands. Jadinya aku ngelihat dia tuh kemungkinannya sekitar 8 minggu lebih lah. 2 bulan. Ya. The World. Saat ini dia lagi sibuk dengan karirnya dia. Saat ini dia belum tertarik untuk berhubungan. Ada Eight of Cups. Jadi kamu punya ada Eight of Pentacles lengkap di sini ya. 888. Ada sesuatu hubungannya dengan angka 8. Bisa jadi orang ini kamu kenalnya di tempat kerja, atau bisa jadi juga kamu nggak sengaja ketemu sama dia. Ada juga yang kenalnya di medsos. Dan kalaupun kamu kenal di medsos, pembicaraan kalian itu menurut kamu di awalnya itu akan sedikit boring, karena dia orangnya cukup serius. Karena yang dia omongin itu serius banget gitu. Jadi kayak urusan kerjaan, atau mungkin hal-hal yang sifatnya yang nggak dibicarakan sama pasangan. Ini awal-awal ya. Tapi justru karena dia seperti itu, kamu nggak nganggap dia ini punya niatan nggak baik sama kamu. Baik untuk yang maskulin ataupun yang feminin, aku lihatnya dia adalah orang yang memang ada di Lovers di sini. Ya, dia orang yang serius. Jadi dia kesannya itu kayak kaku, padahal enggak kok. Dia orang yang baik. Dan aku lihat dia juga orangnya bukan orang yang pelit. Let's see dari oracle card-nya. Kalau posturnya sih medium ya. Medium ke besar. Kalau tingginya medium ke short. Prosperity lies ahead. Ya memang karena dia ini orang yang double job, punya beberapa kerjaan, jadi ya dia finansialnya oke. Cuman aku ngelihatnya dia bukan berarti finansialnya nggak stabil sih, tapi kalau memang lagi dapat project besar, dia bisa besar. Kalau lagi nggak ada gitu. Look at the bigger picture. You are very close to achieving your goal. Ada Sagittarius, ada Taurus. What else? Don't let your past hold you back. Bisa jadi dia orang yang udah punya keluarga sebelumnya, atau pernah berkeluarga. Atau bisa jadi kamu ataupun dia yang memang sempat lama nggak berhubungan dengan siapapun, nggak berpasangan dengan siapapun, karena memang punya masa lalu atau punya problem dengan pasangan kamu yang sebelumnya. Jadi lama nggak berpasangan. Kalau misalkan dia ini udah pernah berkeluarga, maka dari proses yang terakhir kemarin sampai kemudian ke kamu itu cukup lama. Kalau misalkan dia single, nah aku rasa dia adalah tipe orang yang mungkin sempat mau nikah tapi nggak jadi gitu, atau dia sempat disakiti sama seseorang sampai akhirnya dia fokus ke kerjaan, dan ya dia nggak mulai lagi atau nggak start lagi punya hubungan sama orang lain karena memang mungkin dia takut terluka. Oke, aku mau ambil dari oracle card, romance angel oracle card. Tell me about this person. Ada attraction. Ya, kamu itu seperti membangkitkan kembali gairahnya dia. Oke. Kamu kayaknya kayak apa ya, membangkitkan lagi hasratnya dia untuk punya pasangan. Oke. Jadi dia ngerasa dia ngerasa bahwa dia itu ada keinginan lagi untuk kenal seseorang, untuk punya pasangan. Kamu mengingatkan dia dan membangkitkan keinginannya dia untuk punya kehidupan asmara lagi.
walaupun di sini dia penuh dengan kehati-hatian. Ada keep an open mind, jadi mungkin itu juga yang bakalan bikin kamu tuh ngerasa orang ini sulit didekati. Tapi yang harus kamu lakukan ya percaya, karena aku lihat bahwa dia tuh tertarik kok sama kamu. Dia emang suka sama kamu. Cuman di sini problemnya adalah dia butuh waktu untuk bisa percaya sama kamu. Oke, kita lihat zodiaknya dari orang ini ya. Tadi udah ada Taurus, udah ada Sagittarius, ya oke, ada Scorpio, Capricorn, kemudian ada Aries, ya Taurus, Cancer, satu lagi, please, Leo. Okay, so that's all. I hope this resonate for you. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. See you in the next reading.